Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qolatil hadini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Saat ini saya lagi OTW dengan istri saya ke bank mau ambil uang. Nilainya cukup besar 1 juta, terus untuk menyelesaikan pelunasan sertifikat saya masih ngedon di bank. Saya ceritakan sejarah, dan ini sebenarnya ketika saya dulu ke Bali, saya usaha segala macam-macam, saya punya uang, saya beli lahan itu hampir 1 hektar, 9.000 meter, 8.000 sampai 9.000 meter. Udah gitu saya langsung atas namakan istri saya. Jadi di situ ada tegalannya, ada kebun coklat, terus bawahnya itu ada ada sawah-sawah gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Saya beli semuanya dan terasering. Bayangan saya ke depannya itu saya buatin villa di atasnya, di bawahnya sambil memandang sawah gitu. Jadi seperti itu, saya ingin buat retreat gitu, tempat untuk santai. Pertama itu. Terus setelah berjalan seiringnya waktu, usaha saya butuh modal gitu. 15 tahun lalu saya pinjaman ke bank dulu, itu minjem sekitar pertama mungkin sekitar 250 jutaan atau berapa, 200 jutaan gitu awal pinjaman. Salah satu BPR Legian namanya. Jadi BPR Legian saya pinjam 200 juta. Setelah itu saya jalan terus, beberapa tahun kemudian saya tingkatkan, saya anggunkan 1 sertifikat lagi. Itu saya nambah lagi, saya ada kredit lagi tambahan, itu sekitar 300 jutaan, total hampir 500 juta. Gak lama kemudian lagi saya juga pinjam, jadi sejarah pinjam ke bank itu cukup panjang gitu. Saya pinjam lagi sekitar 2,5 miliar jadi langsung dari ini naik lagi 2,5 miliar dengan 1 sertifikat, tambahan sertifikat rukuk saya jaminannya. Seiring dengan waktu itu berjalan segala macam-macam, saya tersadar akan riba tadi itu. Saya berusaha, karena kalau bunga di bank swasta gitu, apalagi BPR kan tinggi, itu udah lebih rendah daripada BPR lain, tapi masih cukup tinggi gitu. Saya kesadarannya bukan untuk riba itu, bukan karena gimana, karena bunganya tinggi. Akhirnya saya sekarang mulai ngurangi. Jadi hutang saya bukan hanya di BPR Legian, tapi di bank-bank lain juga banyak. Di BPD ada, di bank pokoknya ada banyak lah gitu. Ada sekitar mungkin 7 titik, 8 titik gitu, di BNI, di mana-mana gitu. Nah setelah itu sampai masuk ke BPR Lestari juga ada saya utang, dan itu luar biasa itu nyeseknya gitu. Jadi saya memang budak hutang, budak riba gitu. Jadi tersadar kok saya jadi capek gini gitu loh. Saya tidak punya waktu untuk keluarga, saya bisnis juga berantakan. Ya udah, akhirnya saya mulai tersadar riba dan mulai mengurangi gitu. Sehingga beberapa yang tadinya saya hutang di BPR Legian itu 2,5 miliar, sekarang ini totalnya saya kurangi lagi 3 miliar ya, 3 miliar lebih itu saya kurangi lagi. Yang 2,5 udah saya lepasin lagi. Nah tinggal ada 2 sertifikat lagi yang nyangkut gitu. Jadi cukup besar nilai, gak terlalu besar gitu. Nah kalau sob itu pengen, kan banyak orang yang datang ke saya nanya, Cap saya minta selesai dan pengennya buru-buru, itu nggak selesai sob. Saya aja macet di BPR Legian itu sudah macet hampir mungkin 4 tahun kali. Makanya bunganya ini total ya, pokoknya itu berapa gitu loh ya, itu anggaplah pokoknya 200 lah gitu. Itu gak berkurang banyak kalau kita nyicil ini, karena yang kita cicil untuk tahun-tahun pertama kan saya panjang long term ininya, terus saya perpanjang lagi, dan itu intinya apa coba, jadi nggak habis-habis bunganya gitu. Anggaplah 200 juta lah gitu, 200 juta. Nah bunganya bunga sama dendanya itu bisa nyangkut, bisa 2 kali lipatnya, lebih mungkin hampir ini, karena bunga, denda, dan yang lainnya dikumpulkan semua. Jadi anggaplah hutang 200 bisa jadi 500 sampai 600 juta, 500 jutaan lebih. Dan itu nyesekin gitu, nyesain. Satu kredit seperti itu kadang-kadang. Makanya jangan heran kalau udah macet terlalu lama, emang itu yang terjadi. Saya udah mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun gitu. 4 tahun di BPR itu, udah gitu saya udah mulai batuk-batuk. 5 tahun lalu saya udah mulai batuk usaha saya, dan saya mulai ada kesadaran riba, saya udah kurangi dari BPR saya pindahkan ke ada di Imam Muamalat yang Muslim gitu. Tapi itu belum selesai juga setelah saya macet sekitar 4 tahun, ternyata pas mau pelunasa, mau negosiasi, saya kan minta negosiasi.
untuk satu kredit aja yang apa yang gimana ya, itu harus bayar sekitar 400 sampai ada 400-an gitu. Dan saya nggak mau, saya bilang, saya nego, saya bilang menurut hitungan saya kan dapat data ini. Jadi Anda harus butuhnya payment history itu untuk melihat bukti-bukti. Kalau sob lihatin yang lalu, Pak sob pasti tahu ketika saya negosiasi di BPR Legian gitu. Nah, dengan ownernya, setelah saya nego segala macam-macam, saya nego di angka 200, mereka minta di angka 300-an gitu. Dan saya nggak mau gitu. Saya tetap maunya 150 atau 200 gitu, 200-an, nggak dikasih juga gitu. Pas gak lama kemudian ternyata apa? Ternyata bank itu dilikuidasi sob, seminggu kemudian. Jadi sudah mau nego-nego dan saya minta cicil selama 5 kali gitu. Mereka nggak mau, kalau mau 200, 250 atau berapa, mau langsung tunai gitu. Bosnya tunai nggak ada gitu. Tapi pas saat nego seperti itu ternyata apa? Saya harus harus cash gitu. Ketika saya datang lagi ternyata udah dilikuidasi. Dan akhirnya saya berhadapan dengan tim likuidasi. Ya itu dia. Jadi saya berhadapan tim likuidasi sampai dipanggil negosiasi, gak kurang-kurang juga karena mereka terima apa adanya loh. Saya juga harus bayar untuk nasabah yang lainnya. Jadi mohon maaf ya Pak Ridwan nggak bisa dapat keringanan cuma ini dan harus bayar cash gitu. Tidak ada kesepahaman, akhirnya apa? Akhirnya stuck gitu. Dan setahun kemudian kemarin ini saya pakai ya itu tadi, saya harus menunjukin bahwa saya serius membalikan. Mereka ada rencana untuk melelang gitu. Dan ketika mau lelang, saya langsung ajukan somasi sob. Jadi somasi itu penting untuk lelang, di samping untuk membalikan lagi. Jadi pengadilan itu bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, tidak sob. Pengadilan itu cara terakhir gitu. Kalau bisa negosiasi lakukan somasi, terus saya langsung pasang plang gitu. Jadi saya langsung pasang plang di situ, saya buat somasinya kencang juga gitu. Saya akan tuntut 1 bulan ini, dan siapapun yang menjadi pemenang lelang atau siapapun saya akan tuntut gitu. Setelah saya somasi kencang segala macam-macam, saya pasang plang di tanah saya sendiri. Intinya gini, tanah ini masih dalam sengketa, siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum akan kami tuntut secara perdata gitu. Seperti itu, gede banget, saya foto kok, ini saya kirimin ke mereka semua. Dan waktu itu saya ini setelah saya sob jatuh ya. Dan waktu itu saya langsung lakukan itu, saya kirimin sampai ke balai lelangnya gitu, somasi itu. Jadi tuntutan seperti itu, dan akhirnya mereka mau mikir untuk ini dan akhirnya ngajak bicara gitu. Ketika ngajak bicara, kebetulan saya harus berdarah-darah. Jadi menyelesaikan hutang riba tuh menurut Anda tidak bisa, menurut kita kan banyak orang yang ngomong kayak minta selesai 1 tahun, setengah tahun, nggak bisa sob. Ada yang bisa selesai setengah tahun, ada, itu karena keberuntungan aja masing-masing orang yang gitu. Saya sendiri menyelesaikan ini hampir 4 tahun sob. Jadi sambil mengumpulkan uang segala macam-macam, berdarah-darah. Saya berpikir ya bisa selesai itu ketika bukan corona, sebelum corona, ternyata nggak selesai juga gitu. Malah sekarang ketika nggak ada uang, lagi corona, malah insya Allah bisa selesai. Sekarang lagi saya ke bank menyelesaikan itu, ngambil uang dulu, udah gitu langsung ke tim likuidasi. Jadi salah juga kalau berpikir tuh berhadapan dengan tim likuidasi lebih susah nggak juga gitu, tergantung kita untuk melakukan ini untuk negosiasinya gitu. Setelah saya negosiasi segala macam-macam, mereka tetap angkanya cukup tinggi. Akhirnya apa? Saya lakukan ini untuk nangkap tikus dengan perangkat keju dulu. Jadi saya screenshot, saya foto ada uang sekitar 100 jutaan. Ini loh uang 100 juta, mau nggak gitu? 120 jutaan lah gitu. Dan mereka akhirnya nanggapi, akhirnya negosiasi lagi, dan alhamdulillah disepakati nilainya gitu. Dan saya dibebaskan hanya bayar pokok aja gitu. Karena saya minta pokok dan dendanya dihapuskan semua. Kalau enggak 2 kali lipat sob, susah gitu. Bisa kena 500-an. Saya minta kurang dari segitu, setengahnya lagi atau 40%-nya gitu. Dan alhamdulillah dikabulkan. Demikian dari saya, nanti lanjut ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena udah dekat Bank BCA. Wallahu a'lam bishawab.